Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Saudara-saudara kaum muslim dan muslimat, Alhamdulillah kita saat ini sudah berada di dalam bulan suci Ramadan. Bulan anugerah Allah Subhanahu wa taala khusus hanya bagi kita umat Islam, umatnya Nabi Muhammad SAW. Sesungguhnya bulan suci Ramadan itu adalah bagian dari anugerah Allah yang merupakan rentetan dari anugerah-anugerah yang sudah diberikan sebelumnya. Yang pada intinya adalah mengantarkan umat Islam agar nanti di akhirat masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena dunia ini mau sampai manapun kita mencapai satu prestasi duniawi, kalau di akhirat tidak masuk surga, jelas orang yang merugi, bukan orang yang celaka. Maka Rasulullah SAW itu sangat memikirkan agar umatnya jangan sampai nanti tidak masuk neraka dan semua umatnya masuk ke dalam surga. Rasulullah bersabda, "Kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba." Semua umatku akan masuk ke dalam surga kecuali orang yang tidak mau. Ada sahabat yang bertanya, "Wa man ya'ba ya Rasulullah?" Siapa orang yang tidak mau masuk surga itu ya Rasul? Beliau menjawab, "Man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba." Orang yang taat kepadaku masuk surga. Orang yang durhaka kepadaku, yang maksiat kepadaku, dia orang yang tidak mau masuk ke dalam surga. Saudara-saudara, Rasulullah sangat memikirkan nasib kita, dunia dan akhirat. Terlebih di akhirat, Rasul sangat mengkhawatirkan kalau kita ini sampai masuk neraka. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat Ad-Duha pada ayat wala saufa yu'tika rabbuka fatarda, dan sungguh Tuhan akan berikan anugerah kepadamu lalu kamu akan ridho. Maka kalau kita baca dalam tafsir Jalalain, Rasulullah langsung bermunajat kepada Allah, idzan la arda wa wahidun min ummati finnar. Kalau demikian ya Allah, aku belum bisa ridho, sedangkan satu dari umatku masih berada di dalam neraka. Rasulullah SAW memikirkan nasib umat tidak hanya yang miliaran, yang jutaan, yang ratusan, puluhan, tapi satu persatu dipikirkan oleh Rasulullah SAW dan diperjuangkan agar jangan sampai terus berada dalam neraka, namun segera masuk ke dalam surga. Dan sebetulnya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan anugerah yang begitu banyak, jalan yang memudahkan kita masuk ke dalamnya. Di antaranya adalah dalam pencatatan amal. Rasulullah bersabda, "Inna Allah katabal hasanati was sayyiat." Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu telah menetapkan kebaikan-kebaikan dan keburukan-keburukan. Tsumma bayyana dzalik, kemudian Allah Subhanahu wa taala menerangkan itu. Bagaimana sistemnya? Faman hamma bihasanatin falam ya'malha katabahallahu lahu indahu hasanatan kamilah. Orang yang telah memiliki tekad melakukan satu amal kebajikan lalu ia tidak mampu melaksanakannya, Allah tetapkan untuknya di sisinya satu kebajikan yang sempurna. Maka misalnya kita ini dalam urus ibadah haji, jangan sampai tidak punya tekad. Kalau ditanya kapan mau haji, siapa aja dengan mantap, insya Allah tahun depan. Kapan umrah? Insya Allah bulan depan. Terlebih yang belum pernah menunaikannya. Sebab seandainya kita sampai wafat belum haji, belum umrah, tapi kita telah bertekad untuk menunaikannya, maka di sisi Allah tetap mendapatkan pahala ibadah haji ataupun umrah satu sempurna. Wa in hamma huwa biha fa'amilaha katabahu lahu indahu asra sanatin ila sami'ati dhibin ila atibin katsira. Lalu kalau ada orang sudah bertekad melaksanakan satu amal kebajikan, lalu yang mampu melaksanakannya, maka begini Allah Subhanahu wa taala tetapkan, tuliskan di sisinya 10 kali kelipatan kebajikannya, sampai 700 kali kelipatan, sampai berkelipatan yang tak terhingga. Di dalam Al-Quran Karim pun Allah Ta'ala berfirman, "Man jabilah sanati falu asyru amthaliha." Orang yang datang mempersembahkan amal kebajikan, begini 10 permisalannya. Sedangkan kalau kejahatan tidak dibalas kecuali sesuai besaran kejahatannya. Wa man jabi sayyati fala yujza illa mislaha. Barang siapa yang datang dengan membawa keburukan atau kejahatan, maka tidak dibalas ia kecuali semisalnya saja.
Saudara-saudara kaum muslim dan muslimat. Kemudian kalau ada di antara kita tergelincir ke dalam maksiat dan dosa, namun segera dia mohon ampun kepada Allah. Di surat An-Nisa ayat 110 Allah berfirman, "Wa may ya'mal su'an aw yadlim nafsah, tsumma yastaghfirillaha, yajidillahu ghafurur rahim." Orang yang ia melakukan perbuatan yang buruk atau menzalimi dirinya sendiri, kemudian ia mohon ampun kepada Allah, maka ia akan menemui Allah sebagai zat yang maha pengampun lagi maha penyayang. Lalu, kalau misalnya ada di antara kita manusia ini lambat dalam bertobat, tidak bersegera dalam mohon ampun, sedangkan Allah masih sayang kepadanya, Allah akan bersihkan dosanya melalui jalan ujian dan cobaan. Ma yazalul bala'u bil mu'min wal mu'minati fi nafsihi wa waladihi wa malihi hatta yalqawatalau ma'aliyatiyah. Rasulullah bersabda, tidak berhenti-berhenti bala ujian cobaan menimpa orang-orang beriman, menimpa dirinya pribadi, menimpa anaknya atau keluarganya, menimpa hartanya, sampai ia menjumpai Allah dalam keadaan tidak memiliki satu pun dosa. Karena dosa yang belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala bisa mengantarkan manusia kepada murka Allah dan masuk ke dalam neraka. Oleh karena itu, Allah juga masih memberikan kepada kita kesempatan untuk terus membersihkan diri, mohon ampun kepada Allah. Ada kesempatan bagi kita membersihkan diri dari dosa harian, yaitu dengan salat 5 waktu. Kalau masih juga ada tersisa dosa, ada pembersihan dosa pekanan, yaitu dengan Jumat. Sebagaimana Rasulullah bersabda, "As-salatul khamsu wal jum'atu ilal jum'ati wa ramadhan ila ramadhan mukaffiratun ma bainahunna idza tunibatil kabair." Salat 5 waktu. Dari duhur ke asar, asar ke maghrib, maghrib ke isya, isya ke subuh, subuh ke duhur, dan seterusnya. Itu adalah menjadi penutup dosa di antara sholat-sholat tersebut. Jumat ke Jumat juga demikian. Termasuk yang sekarang kita dalam itu. Wa ramadhanu ila ramadhan mukaffiratun ma bainahunna. Ramadan ke Ramadan adalah menjadi mukaffirat, menjadi penutup atau penghapus dosa-dosa yang di antara keduanya. Majtunibatil kabair, selagi dosa-dosa besar itu ditinggalkan. Maka dari itu, saudara-saudara, jangan sampai kita yang diberi Allah Subhanahu wa taala anugerah pahala yang dilipat gandakan, dosa yang tidak dibalas kecuali sebatas yang dilakukan, bahkan diberi kesempatan untuk istighfar, untuk tobat, dan membersihkan diri dengan berbagai macam cara. Kemudian nanti di akhirat ternyata ditimbang masih banyak dosa daripada pahala. Na'udzubillah min dzalik. Maka pantaslah kalau kemudian malaikat-malaikat begitu marah kalau bertemu dengan calon neraka, karena dipastikan orang yang mencari itu orang yang disebut dengan terlalu melampaui batas dia, menjadi seorang hamba Allah, tidak mau taat kepada Allah Subhanahu wa taala, padahal begitu dimudahkan jalannya menuju kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka di bulan suci Ramadan, di saat kita diberi anugerah oleh Allah, apa di antara anugerahnya di bulan suci Ramadan itu, kita diberi fasilitas oleh Allah ibadah tanpa adanya intervensi godaan setan. Rasulullah bersabda, "Idza kana awwalul lailati min syahr Ramadan, sufidati sayatin wa maradatul jinni." Apabila telah datang awal malam dari bulan suci Ramadan, maka setan-setan dan jin-jin durjana itu diikat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di bulan suci Ramadan kita ibadah lebih ringan rasanya. Dan itulah fenomena yang kita saksikan di awal Ramadan, di malam pertama Ramadan, masjid mushola penuh. Itu kenapa? Karena kita diberikan fasilitas. Bulan suci Ramadan, setan sedang diikat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang yang tidak percaya Ramadan setan dibelenggu, bagus. Yang penting bisa membuktikan bagaimana bisa membuat suasana Ramadan di selain bulan suci Ramadan. Di bulan suci Ramadan itu orang ke masjid dan mushola tanpa undangan.
Tapi di luar Ramadan diundang pun orang tidak pada datang. Ini adalah contoh bukti bahwa memang di Ramadan itu setan sedang beliau. Oleh karena itulah, jangan sampai kita di Ramadan ini sampai teledor. Sebab itulah diri kita sesungguhnya. Kalau kita mau lihat siapa kita, lihatlah kita di Ramadan. Di Ramadan kita menjadi orang yang ahli ibadah, itulah kita sesungguhnya. Di Ramadan kita menjadi orang ahli sedekah, itulah kita sesungguhnya. Di Ramadan kita menjadi orang yang takwa kepada Allah, yang bakti kepada orang tua, yang menghormati kepada para guru, yang mari kepada sama, itulah kita yang sesungguhnya. Ramadan kita menjadi diri kita yang sesungguhnya, menjadi insan kamil tanpa ada intervensi setan di dalamnya. Kalau kemudian ada orang yang bertanya, kenapa di saat setan dibelenggu masih juga ada orang yang melakukan perbuatan maksiat dan dosa? Disinilah, saudara-saudara, kita itu sedang diberikan satu pelajaran penting. Bahwa manusia itu untuk berbuat maksiat dan dosa tidak harus dengan ada keterlibatan setan. Karena setan itu hanya sebagai provokator. Setan itu hanya sebagai pendorong. Sedang di Ramadan cukup hawa nafsu manusia dan kelalaian manusia itu sendiri membuat ia terkenyil pada perbuatan maksiat dan dosa. Maka jangan sampai kita teledor. Karena ketika kita sering mendengarkan satu pelajaran yang mengatakan di bulan suci Ramadan itu amal ibadah dilipat gandakan pahalanya. Sebetulnya wa kadzalika sayyi'at, demikian juga perbuatan maksiat dan dosa itu juga berlipat ganda kemurkaan Allah Subhanahu wa taala di dalamnya. Para jemaah yang mulia, saudara-saudara sekalian, di bulan suci Ramadan jangan sampai kita menyia-nyiakan kesempatan mendapat anugerah besar, yaitu bertemu dengan Lailatul Qadar. Satu malam yang khairun min alfi syahr. Satu malam yang lebih utama daripada 1000 bulan, artinya lebih utama daripada 83 atau 4 bulan. Bila di Lailatul Qadar itu kita sedang ibadah, maka ibadah kita senilai ibadah 83 atau 4 bulan. Bagaimana agar kita bisa mendapatkan Lailatul Qadar? Sayyidina Umar bin Khattab pernah menyampaikan satu makalah. Inna Allaha katama sitatan fi sita. Sungguhnya Allah menyebutkan 6 di dalam 6. Di antaranya adalah wa katama lailatul qadari fi syahri Ramadan. Allah sembunyikan Lailatul Qadar di dalam bulan suci Ramadan. Artinya apa? Kalau orang bertanya, apakah Lailatul Qadar di akhir zaman masih ada? Masih ada. Di mana adanya? Di bulan suci Ramadan. Di malam keberapa? Itu rahasia Allah. Imam Nawawi Al-Bantani dalam Bitanasul Ibad belum menerangkan hikmahnya apa? Hikmahnya supaya kita semuanya kalau ingin mendapatkan Lailatul Qadar, maka dari malam pertama sampai malam terakhir Ramadan kita ambil semuanya malam itu. Kita isi dengan ibadah terbaik kita. Kalau dari malam awal sampai malam akhir Ramadan itu kita ambil semua malamnya, isi semua dengan ibadah, maka dipastikan salah satunya adalah Lailatul Qadar dan kita mendapatkannya. Tapi kalau kemudian kita lakukan hanyalah melakukan apa pilih-pilih ya, wah ini malam 21 Lailatul Qadar ibadah, malam 22 bukan Lailatul Qadar itu istirahat, demikian seterusnya, khawatir bukan Lailatul Qadar yang kita dapatkan, namun Lailatul Qadar namanya. Memang ada riwayat dalam hadis riwayat Imam Bukhari, Rasul bersabda, taharrau lailatul qadri fil witri minal ashril awahiri min Ramadan. Carilah Lailatul Qadar, teliti Lailatul Qadar itu di dalam malam ganjil di 10 hari terakhir daripada bulan suci Ramadan. Namun maksudnya adalah di malam-malam ganjil 10 akhir Ramadan itu lebih lagi ditingkatkan. Namun di malam-malam lain, dari malam yang pertama sampai Ramadan secara keseluruhan, jangan sampai ada yang kosong dari ibadah terbaik kita, sebab bisa jadi di malam itulah turun Lailatul Qadar. Bila kita mendapatkan Lailatul Qadar, jangankan sampai berkali-kali, sekali saja kita mendapatkannya, insya Allah kita selamat. Karena satu malam itu adalah lebih utama daripada alfu syahr, 1000 bulan, lebih utama daripada 83 tahun 4 bulan. Semoga kita semuanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala anugerah, taufik dan hidayah
sehingga kita bisa mengisi Ramadan kita ini dengan ibadah terbaik dari awal sampai akhir. Dan terakhir, para sahabat, para muslim dan muslimat yang mulia, jangan sampai ibadah Ramadan kita kemudian batal pahalanya sebab melakukan 5 perkara. Rasulullah bersabda, "Khamsun yufatirna sha'im." Ada 5 perbuatan yang membuat orang itu menjadi batal pahala puasanya. Pertama adalah al-ghibatu, menggunjing orang. Yang kedua, an-namimatu, mengadu domba. Yang ketiga, wal kadhibu, bohong. Wa nadhur bisyahwat, yang keempat memandang dengan syahwat. Dan yang kelima, al-yaminul ghamus, bersumpah palsu. Semoga Allah Subhanahu wa taala lindungi kita dari perkara-perkara yang batal puasa maupun membatalkan pahala puasa. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.